Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan Islam yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW meliputi periode Mekah dan Madinah. Terus yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan untuk memulai menegakkan tonggak ajaran agama Islam di tengah-tengah lingkungan yang sudah bobrok dan penuh kemaksiatan. Meskipun diwarnai dengan berbagai rintangan yang terus mendera, namun ia tetap berpegang teguh menjabarkan agama Islam. Nabi Muhammad menyampaikannya secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, karena kalau nggak begitu ya gimana, Nabi Muhammad tuh masih yakin kalau masyarakat Quraisy itu masih berpegang teguh kuat kepada ajaran nenek moyang. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima rislah kenabian pada usia 40 tahun, mulailah ia mendakwakan ajaran Islam di tengah-tengah ketersesatan masyarakat jahiliyah. Ajaran doa beliau yang paling pokok adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada satupun kecuali Allah, tidak ada satupun yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga mengajakkan mereka untuk mengajak kebaikan. Terus pada mulanya itu Rasulullah mengajak ke lingkungan terdekat, yakni keluarga, seperti istrinya Siti Khadijah, terus Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, terus Zaid bin Harithah. Terus selain itu banyak pula orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqul Awwalun. Jadi yang masuk perantara awal Islam yang melalui Abu Bakar atau Nabi itu disebut As-Sabiqul Awwalun. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara rahasia. Apabila kalau mau mengerjakan ibadah itu sembunyi-sembunyi di lorong-lorong agar tidak ketahuan orang Quraisy. Terus dalam kurun waktu pengikut ajaran Islam 40 orang menjadi 40 orang. Terus dalam dakwah terang-terangan Nabi Muhammad menggunakan strategi mengundang. Pada masa periode Madinah, masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari si Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat, aturan dan pengarahan yang sejalan dengan tuntunan dan masyarakat yang selalu muncul serta yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perintah, larangan, pengarahan, dan nasihat. Selain pendidikan tidak langsung lewat berbagai kejadian dan peristiwa, sebagai contohnya adalah kemenangan perang Badar Al-Kubra, terus kemudian kekalahan perang Uhud, terus kemulaan perang Hunain, peristiwa guncangan yang seperti terjadi pada perang Ahzab, terus hadis al-ifki atau berita bohong, maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang mukmin. Misalkan ada 3 orang mukmin yang tidak ikut berperang Usroh, dan peristiwa tipu muslihat kaum Yahudi yang mana waktu itu membelot karena akan dibersihkan karena dari Yahudi. Nah, itu membelot lalu melakukan tipu muslihat. Nah, setelah periode Madinah ini ancaman dari kiri kanannya sudah berkurang. Terus kemudian Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar di Madinah. Di antaranya Rasulullah membangun masjid, tujuannya untuk dijadikan sebagai sarana majelis berkumpulnya orang-orang Islam. Terus yang kedua mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin agar terjadi persaudaraan yang erat, agar tidak saling bermusuhan, menjaga tali silaturahmi. Terus yang ketiga membuat perjanjian antar golongan. Jadi setiap golongan baik muslim atau muslim di Madinah itu dibuat perjanjian. Terus yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad meletakkan dasar sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Rasulullah wafat mulanya itu Rasulullah sakit panas gitu ya. Suhu tubuh melonjak naik, uratan dia menonjol. Sepanjang persahabat membawa beliau ke rumah, dan hari sakit beliau bertambah parah. Namun 2 hari menjelang wafat sakitnya berkurang dan mampu mengikuti sholat berjamaah yang diimami Abu Bakar As-Siddiq. Terakhir kali diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Besokan harinya rasa sakit itu kembali hingga kematiannya tiba. Rasulullah
masih ingin mengintip sahabat yang sedang melaksanakan sholatnya. Terus Rasulullah menyandarkan tubuhnya pada Siti Aisyah, kemudian Rasulullah wafat pada Senin 2012 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun 4 hari. Sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq yang mana pada masa 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua yakni Umar bin Khattab yakni pada masa 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang masa pemerintahannya pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 atau 655 Masehi. Yang keempat yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masa pemerintahannya pada 35 sampai 41 Hijriah atau 655 sampai 661 Masehi. Dan istilah Khulafaur Rasyidin yaitu artinya pengganti-pengganti yang mendapat petunjuk, dan setiap Khulafaur Rasyidin dan setiap khalifah itu senantiasa berkedudukan sebagai pemimpin dalam Islam. Kata khulafa dan ar-rasyidin itu bermakna jamak atau banyak. Yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pada masa pemerintahnya 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Dan ada juga jasa-jasa pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni yang pertama terjadinya peperangan terhadap kaum Riddat atau pemurtad yang mana Musailimah Al-Kadzab, Tulailah bin Khuwailid dan Al-Aswad Al-Insa, ketiga tokoh ini mengaku dirinya adalah sebagai nabi. Dan yang kedua, pengumpulan Al-Quran, yakni pengumpulan ayat-ayat Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal. Dan yang keempat, pengiriman delegasi ke beberapa daerah. Di antaranya ialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke Irak, Amr bin Ash radhiyallahu anhu tujuannya ke Bandar dan selanjutnya ke Palestina, dan Syarbil bin Hasainin radhiyallahu anhu ke benteng kota Tabaruk Yordania, Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ke Damaskus kota Syriah, dan Abu Ubaidillah bin Jar radhiyallahu anhu ke benteng Homs Syria Utara atau ibu kota Antioquia. Dan yang kelima, menyatukan persepsi sahabat. Yang keenam, menerapkan ghanimah. Akhir pemerintahan Abu Bakar, yakni ketika kaum muslimin memukul mundur masing-masing yang dituju dan terdengar oleh Raja Heraklius, penguasa kerajaan Roma. Oleh karena itu, dia mengirim pasukannya sebesar 240.000 orang untuk menghadap kaum muslimin. Mendengar Imperium Roma mengirim pasukannya sebanyak itu, sahabat Nabi yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu menegaskan kepada seluruh panglima pasukan agar mereka ikut bergabung, dan pada akhirnya seluruh pasukan kaum muslimin bertemu di Yarmuk. Dan ketika pasukan muslimin dan pasukan Roma sudah di Yarmuk dan bertemu, mereka berikhtiar untuk membebaskan Syam dan Palestina atau Palestina dan Syria. Dan ketika itu ada kabar dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah wafat dunia pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Dan masa berikutnya yakni digantikan oleh Umar bin Khattab. Setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, yakni pada masa periode selanjutnya digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yakni pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Ada juga jasa-jasa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yakni yang pertama membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi, penentuan kalender Hijriah
Yang ketiga, pembentukan kepolisian dan pengadilan untuk memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan juga mendirikan Baitul Mal dan menempa mata uang dan yang menciptakan tahun Hijriah. Yang keempat, pengangkatan para hakim. Yang kelima, pembentukan Dewan Lembaga Keuangan dan Tunjangan. Yang keenam, ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada 23 Hijriah atau 640 Masehi, dan khalifah selanjutnya digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketiga, yakni pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni pada masa 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Adapun jasa-jasa pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yakni pertama kodifikasi Al-Qur'an, kedua membangun Masjid Nabawi, dan yang ketiga membentuk armada laut, dan masih banyak lagi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi pemberontakan, yakni di tengah perjalanan sekitar 6 tahun dari semenjak beliau menjadi khalifah, masyarakat mulai gelisah dengan kelakuan pejabat-pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan termasuk pejabat tersebut ialah kerabat dari Utsman bin Affan itu sendiri, sehingga pada puncaknya mereka memberontak Utsman bin Affan dengan cara mengepung rumah khalifah agar supaya memecat pejabat-pejabatnya, dan khalifah itu disuruh mengundurkan diri, dan pengepungan itu terjadi selama 40 hari. Pada kejadian itu, Khalifah Utsman bin Affan mengingatkan para pemberontak akan bahaya fitnah dan menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an, tetapi mereka tak menghiraukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yaitu ketika pemberontak itu menyerang, membakar dan mengepung rumah Utsman bin Affan dan berusaha membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang pada saat itu beliau sedang beribadah membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Pemberontak itu berhasil membunuh khalifah, dan beliau Khalifah Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Dan setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal ketika Sayyidah Aisyah hendak pulang ke Madinah setelah melaksanakan umroh, beliau bertemu dengan sahabat Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Keduanya mengajak Sayyidah Aisyah supaya menemui masyarakat Basrah untuk menuntut ke Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang kewafatan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mendengar bahwa di Basrah akan terjadi pemberontakan, maka beliau juga menuju ke Basrah. Ketika keduanya bertemu antara Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka berunding supaya tidak terjadi peperangan. Zubair bin Awam menyetujui. Kemudian ada sekelompok munafik yang mendengar bahwa peperangan tidak akan terjadi, maka orang-orang munafik tadi menyusupkan fitnah supaya keduanya berperang. Ketika ada desakan seperti itu, pada akhirnya terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dinamakan Perang Jamal karena Sayyidah Aisyah ketika peperangan melawan Ali bin Abi Thalib menunggangi unta. Kemudian yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi peperangan yang kemenangannya akan berpihak ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap musuh supaya menghentikan peperangan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui dan dari keduanya saling mengutus utusan untuk berunding. Dari pihak Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin As yang dikenal dengan tahkim, dan ini menemui kegagalan dan harapan menuju perdamaian. Wafatnya Khalifah Ali. Karena kaum Khawarij sangat keras kalau memutuskan hukum, siapa saja yang tidak sebam dengan mereka sampai-sampai dikatakan kafir dan hukumannya harus dibunuh. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya, Muawiyah maupun pendukungnya, dan mereka Khawarij menganggap mereka orang-orang kafir, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah dan Muawiyah. Yang pertama, Abdurrahman bin Muljam al-Himyari yang akan berangkat ke Kufah untuk membunuh Amirul Mukminin Ali.
Kemudian yang kedua Al-Buraq atau Al-Hajjah bin Abdullah At-Tamimi, dua nama yang masih rancu ke Syam untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga ke Mesir Amr bin Bakri At-Tamimi untuk membunuh Amr bin As. Tapi yang berhasil dibunuh hanya Amirul Mukminin oleh Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Beliau wafat pada 20 Ramadan 41 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Kemudian setelah Khalifah Ali wafat, kedudukan diganti oleh putranya Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Ternyata beliau lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan bin Ali membuat perjanjian damai. Sebabkan perluasan itu begitu cepat, antara lain Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga mementingkan pembentukan masyarakat. Yang kedua, Islam agama yang menyuruh untuk berdakwah kepada orang lain. Yang ketiga, waktu itu kerajaan Romawi dan Persia sudah mengalami kemunduran dan kerajaan itu memaksakan kepada rakyatnya untuk menganut agamanya dan mengambil pajak yang lebih tinggi. Ini beda dengan Islam, oleh sebab itu Islam cepat diterima. Kemudian yang terakhir, Islam masuk ke daerah-daerah dengan simpatik dan toleran dan tidak memaksa untuk mengubah agamanya. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.